Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Patriot Football. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Selasa malam 23 Juli 2024. Ini dia hasil pertandingan Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Mantap! Pesta gol. Ini dia hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Akhirnya Indra Syafri sadar dan dengarkan kata fans. Indra Syafri langsung ubah starting 11 pada laga malam ini melawan Timor Leste dan akhirnya Jens Raven dan Wilber Jardine masuk starting line up. Bikin Sintayong bangga. Ini dia penjelasannya. Jens Raven cetak brace Timnas Indonesia U19 unggul atas Timor Leste. Timnas Indonesia U19 unggul atas Timnas Timor Leste U19 pada babak pertama matchday ketiga grup A Piala AFF U19 2024. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U19 membuka keunggulan melalui Jens Raven pada menit ke-19 setelah menerima umpan sepak pojok dari Caviator Rizky. Namun Timor Leste U19 mendapatkan tendangan penalti setelah bek Timnas Indonesia U19, Alexandro Felix Kamuru, melakukan pelanggaran. Ricardo Rorinho dos Santos Bianco berhasil mengeksekusi sepakan 12 pas dengan mulus untuk membawa Timor Leste menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 3 menit berselang, Timnas Indonesia kembali unggul atas Timor Leste. Adalah Jens Raven yang mencetak brace berkat assist kedua dari Caviator Rizky. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu menjauh pada menit ke-45 menjadi 3-1. Bermula dari tendangan jarak jauh Vigo Denis yang membentur mistar gawang, bola memantul ke tubuh kiper Timor Leste, Alexandre Oscar Lima Quintao, dan si kulit bundar masuk ke gawang. Alhamdulillah kabar baik. Keren! Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes masuk skuad MLS All Stars, tapi batal main bareng Messi dan Suarez. Ada konflik apa di antara mereka? Ini dia penjelasannya. Wow, mantap! Presiden FIFA setelah bertemu Erick Thohir jelang Olimpiade Paris, sepak bola Indonesia mengalami kemajuan pesat, ujar Presiden FIFA. Begini penjelasan lanjutnya. Makin gacor. Bek Timnas Indonesia J. Idze siap tur Belanda bersama Venezia jelang Serie A 2024 per 2025 hadapi Ivar Jenner. Duel pemain Timnas Indonesia bakal seru banget nih. Sini lihat penjelasannya. Gokil! Sandy Walsh selesaikan pramusim bersama Cafe Mechelen, siap sambut musim baru di Belgia dan semangat bermain membela Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Ini dia 5 pemain diaspora Timnas Indonesia yang kariernya di klub wajib dapat perhatian. Nomor 5 anak kesayangan Sintayong. Ini dia penjelasannya. Bikin bangga Indonesia. Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes akan pindah ke Empoli di Serie A. Erick Thohir dan Sintayong pengen banget segera dinaturalisasi kiper satu ini.
Ini dia kronologinya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Bikin bangga Indonesia. Keren! Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes masuk skuad MLS All Stars, tapi batal main bareng Messi dan Suarez. Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes terpilih untuk menjadi salah satu pemain dari MLS All Stars. Tim tersebut rencananya akan berlaga melawan Liga MX All Stars alias para pemain bintang dari Meksiko. Pertandingan antara MLS All Stars melawan Liga MX All Stars rencananya akan digelar di Lower.com Field, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Dalam beberapa unggahan di media sosial FC Dallas dan MLS, Maarten Paes dan kawan-kawan tampak mulai berlatih jelang menghadapi pertandingan itu. Bintang-bintang MLS yang lain pun turut hadir, termasuk Hugo Lloris, Sergio Busquets, Federico Bernardeschi, Riqui Puig, dan banyak lagi pemain bintang lain. Maarten Paes bahkan tampak akrab bercengkrama dengan Hugo Lloris. Kedua pemain itu memang sama-sama berposisi sebagai penjaga gawang. Namun tidak semua bintang bisa berlaga di MLS All Stars 2024. Misalnya legenda Argentina sekaligus pemain Inter Miami, Lionel Messi. Diketahui Lionel Messi masih dalam masa pemulihan cedera. La Pulga mendapatkan cedera pergelangan kaki cukup parah pada final Copa America 2024. Rekan setim Lionel Messi, Luis Suarez, juga absen. El Pistolero disebut juga mengalami cedera. Presiden FIFA setelah bertemu Erick Thohir jelang Olimpiade Paris, sepak bola Indonesia mengalami kemajuan pesat. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji perkembangan sepak bola Indonesia setelah bertemu dengan Ketua PSSI Erick Thohir di Paris, Prancis. Selain menjabat sebagai pimpinan PSSI dan Menteri BUMN RI, Erick Thohir juga menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional IOC. FIFA baru membuka kantor barunya di Paris dan mengundang presiden dari berbagai asosiasi anggota FIFA untuk membahas cabang olahraga cabur sepak bola di Olimpiade Paris 2024. Cabur sepak bola Olimpiade Paris akan digelar pada 24 Juli 10 Agustus 2024 di 7 stadion antara lain Stade de Marseille, Stade de Lyon, De Cines Charpio, hingga Parc des Princes, Paris. Senang sekali bertemu dengan teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOC, Erick Thohir, di Paris menjelang Olimpiade Paris, ujar Infantino. Infantino mengapresiasi keberhasilan Timnas Indonesia yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta Timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar baru-baru ini, dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tutur Infantino. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023 dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat, ungkap Infantino. Timnas U23 bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris jika tidak kalah dari Timnas Guinea U23 dalam babak play-off Asia Afrika pada 9 Mei 2024 di Prancis.
Bek timnas Indonesia J. Itzes siap tur Belanda bersama Venezia jelang Serie A 2024 per 2025 hadapi Ivar Jenner. Venezia terus menjalani persiapan jelang bergulirnya Serie A 2024 per 2024. J. Itzes menjalani latihan dan uji coba yang intensif. Dalam waktu dekat, Venezia akan melakukan tur ke Belanda. Tim asuhan Eusebio Di Francesco akan terbang ke negeri kincir angin pada 31 Juli mendatang. Selama di Belanda, Venezia tidak hanya akan berlatih. Tim promosi Serie A 2024 per 2025 itu akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Setelah 2 minggu berlatih di Valcade, Venezia FC akan terbang ke Belanda dari 31 Juli hingga 4 Agustus untuk tur internasional yang mencakup 2 pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk pertandingan resmi. Begitu rilis resmi dari Venezia. Venezia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga uji coba pada Agustus mendatang. Mereka akan menghadapi FC Utrecht pada 1 Agustus. 3 hari kemudian, Venezia akan menghadapi klub Eredivisie lain, PEC Zwolle. Laga itu akan digelar di MACP ARK. Laga melawan FC Utrecht tentu akan menarik untuk disimak. Sebab klub itu diperkuat pemain timnas Indonesia yang lain, Ivar Jenner. Venezia menetap di De Overwert selama menjalani tur Belanda. Skuad klub itu diperkirakan mulai lengkap saat mereka tur ke Belanda. Markas besar Venezia FC di Belanda akan berada di De Overwert, tempat tim yang dipimpin oleh pelatih Di Francesco akan menginap dan berlatih di Fletcher Hotel Restaurant De Overwert Arnhem, tandasnya. Sandy Walsh selesaikan pramusim bersama Cafe Mechelen, siap sambut musim baru di Belgia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh menjalani pramusim yang sibuk bersama klubnya, Cafe Mechelen. Walsh bergabung kembali dengan tim itu sejak 2 pekan lalu. Sandy Walsh pun langsung beradaptasi dengan rekan setimnya yang lain. Walsh bahkan mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa laga uji coba terakhir Cafe Mechelen, termasuk ketika Cafe Mechelen menghadapi raksasa Yunani, Olympiakos. Saat itu Sandy Walsh dimainkan sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya Cafe Mechelen gagal meraih kemenangan pada laga itu. Pertandingan itu dimenangkan oleh Olympiakos dengan skor meyakinkan 2-0. Cafe Mechelen dihadapkan pada laga yang tidak mudah. Sandy Walsh dan kolega harus bertandang ke markas tim besar Belgia, Club Brugge. Start yang bagus tentu sangat diidamkan oleh Cafe Mechelen. Mereka bertekad memperbaiki pencapaiannya di musim lalu. Cafe Mechelen tampil baik di Jupiler Pro League 2023 per 2024. Mereka bahkan hampir mendapatkan tiket ke Europa Conference League. Sayangnya di babak play-off Cafe Mechelen kalah bersaing dengan Gent. Klub tersebut memang lebih berpengalaman berlaga di kompetisi antar klub Eropa. 5 pemain diaspora timnas Indonesia yang kariernya di klub wajib dapat perhatian. Musim baru, harapan baru, rezeki baru pula. Ya, nasib baik sepertinya berpihak kepada pemain timnas Indonesia yang berkarier di sejumlah klub Eropa. Kabar tersebut tentunya sangat menggembirakan tak hanya bagi sang pemain, tapi juga bagi rakyat Indonesia, khususnya pecinta setia timnas Indonesia. Penasaran siapa saja pemain timnas Indonesia yang kariernya bakal cerah di musim 2024 per 2025? Yang pertama ada J. Itzes. Musim lalu ia tampil dalam 30 laga dan salah satu sosok penting di balik kesuksesan Venezia promosi ke Serie A 2024 per 2025. Penampilannya yang super apik di lini belakang membuat sejumlah klub Italia berminat menculik bek kebanggaan rakyat Indonesia.
Tapi si jangkung yang masih berusia 24 tahun itu dikabarkan masih cinta dengan Ilooni Alati, tim yang baru dibelanya setahun belakangan. Musim depan, posisi Jay Etzes sepertinya tak akan bergeser. Artinya, ia masih akan masuk daftar starting XI pelatih Eusebio Di Francesco. Yang kedua ada Nathan Chu Aon. Tak kalah keren dari Jay Etzes, Nathan Chu Aon juga mengabarkan kabar dari negara Raja Charles III, Inggris. Disebutkan manajemen Swansea City memanggil pulang pemain 22 tahun itu setelah menjalani peminjaman di klub Belanda SC Heerenveen sejak Januari lalu. Pemanggilan tersebut merupakan momen emas karena Nathan Chu Aon masuk rencana besar Swansea City. Sinyal semakin kuat karena Nathan Chu Aon disertakan pada laga pramusim kontra Bristol Rovers beberapa waktu lalu. Dalam laga berakhir imbang 2-2 itu, ia masuk jelang bergulirnya babak kedua. Jika bisa tampil konsisten, kans untuk bermain secara reguler sepanjang musim 2024/2025 terbuka lebar. Yang ketiga ada Calvin Verdon. Fullback 27 tahun ini kabarnya masuk bidikan tim papan atas Belanda, AZ Alkmaar. AZ Alkmaar berminat memboyong Calvin Verdon guna memperkuat lini belakang, khususnya di sisi kiri. AZ Alkmaar siap merogoh kocek dalam demi bisa mengangkut bek kiri andalan Shin Tae-yong itu dari NEC Nijmegen. Tapi sepertinya tak mudah, selain masih dibutuhkan pemain berdarah Aceh itu juga masih terikat kontra dengan NEC Nijmegen hingga akhir Juni 2025. Walaupun pada akhirnya tetap tinggal, tak ada masalah bagi Calvin Verdon. Ia dipastikan masih jadi starter di musim 2024/2025 seperti musim lalu. Musim lalu Calvin Verdon hadir dalam 40 laga di semua ajang dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Yang keempat ada Tom Haye. Wow! Raksasa Turki Besiktas rumornya berminat ingin memakai jasa gelandang 29 tahun ini. Tak hanya Besiktas, klub Turki lainnya, Sivasspor juga kepincut. Tom Haye jadi rebutan. Tom Haye sendiri baru menyelesaikan petualangannya bersama Heerenveen, Belanda. Ia di sana sejak 2 tahun lalu dan Heerenveen tak memperpanjang kontraknya. Di depak, Tom Haye justru laris manis. AZ Alkmaar gosipnya juga siap bersaing dengan Besiktas dan Sivasspor demi mengamankan tanda tangan abang Profesor. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes disebut susah pindah ke Empoli di Serie A. Peluang Maarten Paes mengecil untuk berkarier di Serie A. Calon kiper timnas Indonesia itu dikabarkan tidak dilepas oleh klub Liga Amerika Serikat MLS FC Dallas. Maarten Paes disebut-sebut sedang diincar Empoli. Dia diproyeksikan untuk menjadi kiper utama tim berjulukan Gli Azzurri tersebut untuk musim depan. Pada bursa transfer musim panas 2024, Empoli kehilangan 3 kipernya. Ketiganya adalah Atrit Berisha, Elia Caprile, dan Lovros Tubeljar. Charles Boehm, jurnalis Amerika Serikat yang menulis untuk MLS Soccer, mengabarkan situasi terbaru Maarten Paes dengan mewawancarai penjaga gawang berpaspor Indonesia itu. Saya agak terkejut dengan itu. Ada beberapa pembicaraan tetapi saya pikir akan sangat sulit untuk ada sesuatu yang terjadi, ujar Maarten Paes. Kami sedang di tengah musim dan klub FC Dallas tidak benar-benar terbuka untuk itu, jelas penjaga gawang kelahiran di Jemegen. Sebelumnya, pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan Empoli ingin meminjam Maarten Paes dari klub Major League Soccer FC Dallas. Namun Empoli juga memasukkan opsi pembelian terhadap Maarten Paes karena FC Dallas tidak hanya ingin meminjamkannya saja, namun juga melegonya.
Maarten Paes sudah membela FC Dallas sejak 2022 ketika bergabung dari FC Utrecht. Selama di Amerika Serikat, kiper berpostur 192 cm itu mencatatkan 95 penampilan dengan 22 celaan shot dan kebobolan 115 kali. Bersama FC Dallas pada musim ini, Maarten Paes menorehkan 6 nirbobol dari 28 penampilan dan kebobolan 42 gol.